Shalom, puji nama Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya dan istri saya sungguh merasakan kemurahan kasih setia Tuhan yang sesungguhnya tiada berkesudahan. Betapa tidak, beberapa hari yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, kami merasakan sakit yang belum pernah kami rasakan selama ini. Didahului oleh istri saya yang demam 3 hari berturut-turut, kemudian hari yang keempat saya mengalami demam 3 hari berturut-turut, suhu 38 derajat Celcius, bahkan sampai 39. Saat bersamaan kehilangan selera makan, kehilangan penciuman, kehilangan rasa, dan tidak bisa tidur, dan terlebih kesulitan untuk makan. Karena khususnya bagi saya, apa yang bisa saya makan ternyata itu langsung keluar karena diikuti oleh diare. Jadi rupanya daya tahan tubuh setiap orang itu tidak sama. Dan saya walaupun sebenarnya rutin olahraga, tetapi mungkin karena ada kondisi tertentu dalam tubuh sehingga saat masuk virus COVID itu membuat tubuh saya sangat terganggu. Dan terlebih beberapa hari saat sakit, saya merasakan luar biasa sakit karena tidak bisa tidur malam, belum lagi batuk yang berkepanjangan, kita napas pendek. Nah, dalam kondisi seperti itu belum lagi kepala sakit, lalu pejamkan mata sedikit langsung mau muntah seperti mabuk laut. Kami sungguh merasakan begitu menyakitkan, dan kami hanya bisa terkurung di dalam kamar. Anak-anak kami larang mereka menghampiri kamar, begitu juga dengan orang tua. Hanya saya dan istri di dalam kamar itu, kemudian yang lain di kamar yang lain. Dan hari yang ke-7 akhirnya saya dan istri memutuskan untuk masuk ke rumah sakit, dan kami masuk ke rumah melalui UGD di rumah sakit Sudarso Pontianak, dan setelah diperiksa langsung dimasukkan ke ruang isolasi khusus COVID-19. Dan selama di sana kurang 2 malam 3 hari kami di ruang isolasi, kami sungguh merasakan luar biasa, mental itu bisa down karena kita tidak melihat, tidak bertemu dengan manusia secara utuh, karena perawat dan seterusnya, dokter, semuanya pakai pakaian yang lengkap APD-nya. Belum lagi di kiri kanan itu penuh mesin ventilator, belum lagi dengar batuk orang dari kiri kanan itu tiada berkesudahan. Semuanya pada mengerang, pada kesakitan. Dan akhirnya hari ketiga kami di rumah sakit isolasi, kami meminta untuk isolasi mandiri, dan sampai saat ini kami masih berada di ruang isolasi mandiri. Dan puji Tuhan, saat ini kondisi kami semakin pulih. Dapat dikatakan 99,9% kami berada dalam kondisi terbaik, pulih, karena selera makan sudah kembali normal. Kemudian juga imunitas tubuh, antibodi tubuh sepertinya sudah mulai bekerja dengan baik, dengan prima. Kepala sudah tidak pusing, sudah tidak demam, batuk juga sudah sangat jarang. Saudara yang saya kasihi, sekedar berbagi tips. Tatkala mengalami kondisi seperti itu, yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah kita memang mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian mohon pertolongan. Katakan kita tidak berdaya, kita tidak sanggup, tapi kita punya Tuhan yang pasti tahu mengerti keterbatasan kita. Dan itu yang terus menerus setiap napas kami, selalu yang kami ingatkan adalah kebaikan belas kasihan Tuhan yang tidak mungkin Dia meninggalkan kami, saya dan istri. Belum lagi kami memikirkan anak-anak, seperti anak ayam kehilangan induk di rumah dengan kakek neneknya. Mereka juga sangat terpukul, mereka juga sangat merindukan kami. Dan kami terus berdoa. Kemudian
berusaha untuk memaksakan keadaan untuk kita tetap bisa makan, minum air hangat, kemudian makan dipaksa, misalnya makan buah apel, buah pisang, apa saja yang bisa masuk ke dalam tubuh. Pokoknya makan saja, walaupun tidak ada selera, tidak apa-apa. Ya, saat ini saudara berkat doa Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang setia mengikuti dan mendoakan kami, yang bersupport kepada kami melalui doa, melalui harapan, melalui dana. Kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membalas semua kebaikan doa-doa Bapak Ibu saudara yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih kepada Majelis Sinode, para pendeta di GKE, seluruh ketua-ketua sinode di lingkup PGI yang langsung mendoakan kami, menelpon dan seterusnya, Ketua Umum PGI, kemudian Pak Komandan Lanut Supadio Pontianak yang juga mensuplai obat-obatan, begitu juga Panglima Cendrawasih di Papua, juga beliau terus memonitor dan terus membackup, mensupport saya dan istri supaya bangkit, supaya sembuh, dan banyak sekali doa dari Bapak Ibu untuk kami. Kami meyakini itu semua berkat doa Bapak Ibu dan berkat kebaikan Tuhan. Yakinlah, tatkala kita terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, di saat kita tidak mampu, Tuhan yang memampukan kita. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan sesering mungkin. Walaupun begitu, kita tetap harus sungguh-sungguh menjaga diri, menjaga iman, dan terlebih menjaga imun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.